Bab 294, Jejak Kaki Dewa Tanah 8. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Balzac, Eugene dan teman-temannya memulai perjalanan persiapan yang tekun untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Penaklukan Raizakia, bagaimanapun, akan terungkap bukan di dalam dunia ini tetapi dalam kekosongan halus yang terletak di antara dimensi. Eugene telah lama mengamati sedikit konsentrasi mana yang menembus ruang aneh ini. Penyihir menghadapi keterbatasan dan kendala yang tinggi dalam kurungannya, tidak seperti yang mereka temui di tempat lain. Yang menambah tantangan adalah musuh Eugene, naga yang tangguh dan master seni misterius sejati. Namun, ini bukan naga biasa, itu adalah naga hitam Raizakia, yang dikenal sebagai naga yang paling kuat. Keberadaan Raizakia bisa dianggap sebagai kutukan penyihir. Selain itu, lingkungan yang menjebaknya membebankan beban tambahan pada perapal mantra, semakin membatasi kemampuan mereka dan membatasi kekuatan mereka. Tapi itu bukan akhir dari tantangan mereka. Ada kemungkinan signifikan komunikasi yang terganggu dengan Raja Roh dalam kekosongan interdimensional. Demikian juga, kemampuan memanggil Lovelian, yang memanfaatkan makhluk dari dimensi alternatif, menghadapi risiko kegagalan. Dengan kata lain, Eugene tidak bisa berharap untuk mengandalkan menerima bantuan dari orang lain. Lovelian dan Melkit sangat kecewa dan sedih dengan kenyataan itu. Tekad Lovelian yang tak tergoyahkan untuk menyelamatkan Sienna yang bijaksana, yang dapat dianggap sebagai mentor hebatnya, adalah upaya yang dianggapnya layak mengorbankan hidupnya. Demikian pula, Melkit memendam keinginan yang mendalam untuk meminjamkan bantuannya dalam upaya menyelamatkan Lady Sienna. Bagaimanapun, Sienna adalah objek kekaguman dan penghormatan di antara semua penyihir. Namun, ada kemungkinan besar mereka akan mati karena kematian anjing. Jadi dihadapkan dengan prospek yang menakutkan ini, Eugene membuat keputusan yang menentukan. Alih-alih mencari bantuan dari teman-temannya, ia memutuskan untuk menghadapi Raizakia sendirian. Dan apakah kau punya kesempatan? Tanya Melkit. Setelah berpisah dengan Balzac, kelompok itu bergerak lebih dekat ke pohon dunia daripada menuju ke ibu kota suku Kocila. Melalui kemampuan cerdas Akasha dan Rhaenyra, mereka telah mendeteksi pintu di dekat pohon dunia, pintu masuk yang terhubung tidak lain dari Raizakia sendiri. Bukannya aku tidak, jawab Eugene. Bukannya Raizakia juga tidak akan berada dalam kondisi sempurna. Naga hitam telah terperangkap di ruang antara dimensi selama 300 tahun. Naga memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan tanpa perlu makanan, baik makanan maupun minuman. Namun, konsentrasi mana yang jarang dicela interdimensional akan sangat tidak cukup untuk mempertahankan Raizakia dalam kemiripan kenyamanan apapun. Dengan demikian, naga yang tangguh itu tidak punya alternatif selain mengandalkan cadangan mana sendiri untuk bertahan hidup. Ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Pertama, berapa banyak mana yang tersimpan di Dragon Heart-nya yang telah dikonsumsi Raizakia. Apalagi Eugene tidak bisa melupakan bahwa Raizakia bukanlah naga biasa. Dia adalah eksistensi spesial, naga iblis. Raizakia berdiri sebagai sosok yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara naga yang jatuh, keberadaan tunggal tidak seperti yang datang sebelumnya. Tidak seperti penyihir hitam yang membuat kontrak dengan Raja Iblis, Raizakia tidak memilih jalan itu. Sebaliknya, dia rela memeluk pengaruh merusak dari kekuatan kegelapan Helmut, membiarkan dirinya tercemar oleh kedengkiannya. Ada banyak ketidakpastian tentang Raizakia. Namun, Eugene jelas menyadari kerugian yang dimilikinya dalam pertempuran melawan naga hitam. Pertama-tama, dia tidak bisa menggunakan Prominence dalam pertempuran yang akan datang. Prominence memperkuat kekuatan Eugene dengan mengendalikan mana dan roh primal di sekitarnya, sehingga akan sulit untuk sepenuhnya memanfaatkan kemampuan sepenuhnya di tempat tanpa roh primal dan jarang di mana. Saya pikir saya mungkin bisa memberikan bantuan sehubungan dengan masalah itu, kata Lovelian. Eugene telah menerima bantuan dari Lovelian dan Melkit dalam menciptakan Prominence, jadi mereka sangat menyadari kerugian yang dihadapi Eugene. White Tower Master dan aku bisa meminjamkanmu mana kami, yang bisa kamu simpan di Akasha. Jika kami bisa memberimu mana sebanyak mungkin, kamu akan bisa memanfaatkan Prominence di celah dimensional, lanjut Lovelian. Apakah itu akan baik-baik saja? Tanya Eugene. Tidak masalah bagiku. Bahkan jika aku tidak dapat menggunakan sihir untuk sementara waktu, aku ingin menjadi kekuatan bagimu dan Lady Sienna, jawab Lovelian. Mana secara alami akan beregenerasi seiring waktu, tetapi masih fatal bagi penyihir untuk benar-benar kosong. Kenapa aku juga? Tanya Melkit. Bahkan jika kamu kehabisan mana, kamu bisa mendapatkan bantuan dari Raja Roh, jawab Lovelian. Itu benar, tapi, sekarang setelah Anda mengemukakan ide itu, akan sedikit tidak pantas jika saya mengatakan tidak, kan? Tanya Melkit. Ketahuilah bahwa sudah tidak pantas bagimu untuk menanyakan pertanyaan itu, balas Lovelian. Secara alami, Melkit tidak merasa malu sama sekali. Tanpa alasan kuat untuk menolak usulan Lovelian, Eugene menyambut tawarannya dengan tangan terbuka. Dengan demikian, Lovelian dan Melkit tidak berusaha, tanpa lelah mengumpulkan setiap jejak mana yang sangat kecil yang bisa mereka temukan di sepanjang perjalanan mereka menuju pohon dunia dan dengan cermat menyimpannya di dalam kapal Akasha.
Meskipun Akasha sudah memiliki reservoir mana yang besar, itu tidak tersedia bagi Yujin untuk digunakan secara bebas. Ini karena mana yang ada di dalam Dragon Heart dialokasikan untuk manifestasi kekuatan beragam Akasha, serta untuk aktualisasi sihir Yujin. Ini akan menjadi bunuh diri bagiku untuk melibatkan Raizakia dalam pertempuran sihir. Dia tidak akan menggunakan sihir kecuali Prominence. Dalam pertempuran mendatang melawan Raizakia, Yujin harus bertarung secara menyeluruh sebagai seorang pejuang. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia bisa melakukannya. Dia tidak ingin memikirkannya, tetapi pertanyaan terus muncul di benaknya semakin dekat dia ke pohon dunia. Mungkinkah dia dengan siapa dia sekarang? Dia pasti lebih kuat dari dia di kehidupan sebelumnya. Memang, keyakinan seperti itu telah lama menetap. Tapi apakah itu cukup? Ini, dia tidak bisa menjawab. Tiga Adipati Helmut, Pedang Penahanan, Ratu Iblis Malam, dan Naga Iblis, ketiganya adalah lawan yang tidak bisa dia kalahkan sendirian di kehidupan sebelumnya. Sebaliknya, mereka adalah lawan yang hanya bisa dia bunuh dengan kelima parti hero hadir. Tapi dia tidak punya siapapun untuk membantunya kali ini. Molon sibuk membela utara melawan Nur, dan Yujin tidak tahu apakah Fairmouth masih hidup atau mati atau mengapa dia bertanya kepada Molon tentang hal seperti itu. Yujin diam-diam menganalisis situasi dan kurangnya bantuan dari mantan komaradenya. Sayangnya, Christina tidak bisa bergabung dengannya dalam ekspedisi berbahaya ini. Hamparan yang belum dipetakan antar dimensi memiliki risiko yang melekat, dan ada kemungkinan yang berbeda bahwa Anise, sebagai bentuk jiwa, mungkin lenyap selama perjalanan mereka yang sulit. Baik Christina dan Anise sangat menyadari bahaya ini. Jadi, setiap hari, mereka berdua dengan sungguh-sungguh berdoa untuk kesejahteraan Yujin. Mereka akan duduk bersama, menggendong alter, pedang suci, di pangkuan mereka, menyalurkan pengabdian tulus mereka untuk mengilhaminya dengan sebanyak mungkin berkat ajaib yang dapat dikumpulkan oleh kemampuan gabungan mereka. Oh, cahaya suci. Keduanya memanggil Tuhan berulang kali. Mereka berdoa agar Eugenius akan mencapai kehendaknya, bahwa dia akan berhasil melenyapkan naga hitam yang rusak, dan bahwa dia tidak akan mati atau menderita luka yang tidak dapat diperbaiki. Mereka berdoa agar dia akan kembali kepada mereka dengan senyum cerah. Haha, Yujin tertawa sambil melihat api unggun. Memiliki begitu banyak orang yang mengkhawatirkannya adalah. Tidak, selain itu, tatapannya melayang ke jari-jarinya yang berbaring di lututnya. Terlepas dari upaya terbaiknya untuk tetap tenang, getaran yang tidak disengaja menjalar melalui mereka, mengkhianati ketegangan mendasar yang mencengkeram dirinya. Apakah dia pernah segugup ini setelah terlahir kembali sebagai Yujin? Terlepas dari contoh ketika dia tiba-tiba dihadapkan oleh Raja Iblis Penahanan, apakah dia pernah merasa cemas dan takut sebelum bertarung dengan musuh? Jika aku punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan. Formula api putihnya masih di bintang ke-6. Dia masih punya ruang untuk berkembang. Atau, ia merenungkan memulai pencarian untuk mencari alam Helmut untuk fragmen tambahan dari pedang cahaya bulan. Dia juga menghibur kemungkinan bahwa keluarga Leonhardt, dengan sumber daya dan pengaruh mereka yang luas, berpotensi mengungkap lebih banyak fragmen yang dijiwai dengan kekuatan pedang. Tapi apapun masalahnya, dia membutuhkan lebih banyak waktu. Tapi apakah dia punya waktu luang? Dia tidak tahu. Bisakah dia mencari pecahan pedang cahaya bulan dengan uang dan pengaruh? Tidak, itu tidak mungkin. Setan yang lebih tua tahu tentang pedang cahaya bulan. Secara khusus, Gavit Linman dan Noir Giabella tahu betapa merepotkannya pedang cahaya bulan. Noir tahu bahwa Yujin memiliki pedang cahaya bulan. Di sisi lain, Gavit tetap tidak menyadari detail penting ini. Konsekuensi Gavit menemukan bahwa fragmen pedang cahaya bulan sedang dicari dan bahwa pedang itu sendiri berada dalam genggaman orang lain tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Itu adalah masalah yang rumit, dan reaksi yang akan ditunjukkan Gavit setelah mengetahui kebenaran ini tetap menjadi teka-teki. Selain itu, bagaimana dengan Raja Iblis Penahanan? Berapa lama Raja Iblis misterius menunggu Yujin? Berapa lama ia bersedia menunggu Eugenius di Babel, seperti yang telah ia nyatakan? Raizakia adalah masalah juga. Dia tidak sepenuhnya lumpuh. Dia menawar waktunya sambil melindungi dirinya di celah antar dimensi, menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Yujin berbalik ke samping. Dia bisa melihat Raimira meringkuk di bawah selimut. Mimpi buruknya memburuk saat mereka semakin dekat dengan pohon dunia. Terlepas dari usahanya untuk menyembunyikannya, perubahan nyata terjadi pada Raimira. Perlahan-lahan, dia berhenti makan dan menekan suara mimpi buruknya yang menyedihkan yang menghantuinya setiap malam. Christina, yang selalu peduli, melakukan yang terbaik untuk membantu Raimira menemukan penghiburan, menggunakan sihir ilahinya untuk membawa istirahat pada tidurnya yang bermasalah dan memeluknya dalam pelukan yang menghibur. Namun, pada saat-saat ketika Christina tenggelam dalam doa-doanya, tidak ada seorang pun yang memberikan pelukan yang menenangkan. Pengaruh jahat Raizakia menjadi lebih kuat, dan itu memengaruhinya. Itu membuat Yujin gugup mengetahui bahwa Raizakia mampu melakukan gangguan seperti itu. Bagaimana jika Raizakia melarikan diri saat Yujin sedang membangun kepercayaan dirinya untuk membunuh naga hitam? Sienna telah mampu bertahan selama berabad-abad karena keajaiban pohon dunia dan tidak adanya Raizakia, sumber kutukannya, dari dunia ini. Mungkinkah keajaiban pohon dunia terus melindungi Sienna bahkan ketika Raizakia melarikan diri dari penjaranya dan kembali ke dunia ini?
Tidak mungkin kadal itu akan meninggalkan Sienna tanpa tersentuh. Raizakia adalah makhluk yang sombong, dan dia tidak akan meninggalkan Sienna tanpa tersentuh setelah dia mengusirnya selama ratusan tahun. Yujin menatap api unggun sejenak sebelum bangkit. Setiap kali dia ingin menjernihkan pikirannya dari pikiran yang mengganggu, menggerakkan tubuhnya lebih baik daripada tidur. Apakah kamu pergi ke suatu tempat? Qian bertanya, tatapannya terangkat untuk bertemu dengan wajah Yujin. Suaranya menghilang ketika dia melihat wajah Yujin, membeku dalam kekakuan yang tidak seperti biasanya, sementara rambutnya yang basah menempel di dahinya, dibasahi oleh keringat. Qian tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang kekhawatiran, napasnya sejenak tersangkut di tenggorokannya saat melihat di depannya. Yujin selalu santai dalam ingatan Qian. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yujin begitu gugup dan gelisah. Apakah Anda oke? Qian bertanya. Aku tidak bisa tidur, jawab Yujin, menawarkan senyum kepada Qian, meskipun matanya mengkhianati kelelahan yang masih ada. Dia menunjuk ke belakang perkemahan. Aku hanya akan mengayunkan pedangku sebentar, jadi jangan khawatir tentang itu, dan tidurlah. Tidak ada gunanya mengkhawatirkanku. Tapi bagaimana kata-kata sederhana seperti itu bisa memuaskan kekhawatiran Qian? Dia berdiri untuk mengikuti Yujin, tetapi Yujin dengan tegas menggelengkan kepalanya. Saya ingin berkonsentrasi sendiri. Akhirnya, Qian duduk kembali ke kursinya, tangannya mengepal erat saat dia melihat sosok saudaranya yang mundur. Dia tidak menyerah pada rasa tidak berdaya atau sentimen serupa. Sebaliknya, hatinya dipenuhi semata-mata dengan kepedulian yang mendalam terhadap Yujin. Sementara Qian tidak bisa sepenuhnya berempati dengan beban yang membebani Yujin, kekhawatirannya terhadap saudaranya tetap ada. Bagi Qian, naga hanyalah makhluk legenda. Selain itu, Raizakia bukan hanya naga sederhana tetapi legenda nyata dari zaman leluhurnya, Vermouth. Itu adalah prestasi yang tak terbayangkan bagi Qian untuk melawan dan membunuh keberadaan seperti itu. Tapi jika itu kamu, slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apakah dia benar-benar berpikir begitu? Qian tidak bisa lagi melihat sosok Yujin. Dia ingin berpikir bahwa Yujin akan baik-baik saja, seperti biasa. Bahkan jika Yujin dihadapkan pada tantangan yang tak terbayangkan, Qian ingin percaya pada Yujin. Tidak, lebih tepatnya, dia harus percaya pada Yujin. Yujin tidak berkeliaran terlalu jauh dari perkemahan. Dia tidak berpikir berjalan-jalan akan membantu menenangkan hatinya. Dengan demikian, setelah berjalan jauh, Yujin menghunus pedangnya. Itu adalah pedang sederhana dan biasa. Itu bukan pedang yang akan dia gunakan melawan Raizakia dalam pertempuran yang akan datang. Dia kemungkinan akan mengandalkan pedang suci dan pedang cahaya bulan dalam pertempuran. Pada akhirnya, itu jatuh pada Yujin untuk memegang pedang dengan kuat di tangannya. Berbeda dengan keberadaan sebelumnya, di mana gudang senjatanya sedikit, dia sekarang memiliki banyak senjata luar biasa yang dia miliki. Namun, arus kekhawatiran menarik pikirannya, memperingatkannya agar tidak berpuas diri. Aku memiliki segala macam pikiran, Yujin mendengus sebelum mulai mengayunkan pedangnya. Tentu saja, dia memarahi dirinya sendiri karena menghibur gagasan bodoh seperti itu. Memang benar bahwa itu senjata yang sekarang dia pegang melampaui apapun yang dia miliki di kehidupan sebelumnya, melampaui mereka dalam setiap aspek. Namun, bertentangan dengan kekhawatirannya yang tidak berdasar, keterampilannya sendiri tidak tumpul tetapi malah tumbuh lebih tajam dan lebih halus. Perjalanan mengasah kemampuannya telah menjadi pengejaran kesempurnaan tanpa henti, menyelaraskan penguasaannya dengan senjata indah yang diberikan kepadanya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan diri. Itu agar dia bisa menang dalam setiap situasi. Itu karena musuh-musuhnya terlalu kuat. Itu sebabnya dia mati-matian mengasah dirinya sendiri. Dia terus berlatih, belajar sihir, dan menciptakan keterampilan baru. Dia mencoba yang terbaik. Dia tidak pernah menyia-nyiakan bahkan sedetik pun setelah reinkarnasinya, dan setiap saat telah menjadi bagian penting untuk memungkinkannya menjadi dirinya sekarang. Aku bisa membunuhnya. Yujin berkonsentrasi, seluruh tubuhnya selaras dengan sensasi yang mengalir melalui tubuhnya. Tanpa mana, dia memeluk pedang dalam genggamannya, dengan erat merasakan berat dan teksturnya seolah-olah itu adalah perpanjangan dari lengannya. Kesadaran yang meningkat ini memberinya kemampuan untuk terlibat dalam pertempuran tanpa menyerah pada goyangan keadaan apapun. Aku bisa menyelamatkannya. Pikiran Sienna, gadis malang dan naif, memenuhi pikiran Yujin. Bentuknya yang halus memiliki luka yang dalam, rongga yang cukup besar di dadanya, keberadaannya ditopang semata-mata oleh kekuatan ajaib pohon dunia. Setiap momen yang berlalu mengintensifkan kegelisahan seputar keadaannya yang rapuh, meninggalkan ketidakpastian yang menggantung di masa depannya, hidupnya siap di jurang, dengan ancaman kematian yang akan segera terjadi. Dia ingin menyelamatkan Sienna. Pada akhirnya, inilah mengapa dia terus maju dengan penaklukan Raizakia. Dia ingin melihatnya, untuk menyelamatkannya secepat mungkin. Dia tidak akan bisa menerimanya jika sesuatu terjadi, dan dia tidak bisa lagi menyelamatkannya jika dia meninggal. Dia mengamuk dan mengamuk di Faun of Light untuk Anise. Itu untuk Christina, yang diciptakan seperti Anise, makhluk yang dibuat menjadi mainan takdir. Yujin menyelamatkan mereka berdua. Dia menghancurkan Faun of Light dan menyelamatkan jiwa Anise. Dia menghancurkan rantai nasib yang memenjarakan Christina dan memberinya kebebasan.
Yujin telah berkelahi dengan Molon di Lehainjar karena dia tidak bisa meninggalkan Molon sendirian, yang menjadi gila setelah ratusan pertempuran yang melelahkan. Yujin gagal menemukan solusi biasa untuk situasi Molon. Terlepas dari apa yang Yujin lakukan, Molon harus terus berjuang melawan Nur di Lehainjar, seperti yang telah dilakukannya sejauh ini. Tetapi bahkan jika dia gagal menemukan jawaban, dia tidak meninggalkan Molon sendirian. Yujin telah berusaha untuk membawa Molon kembali ke akal sehatnya dengan memukulinya, meskipun itu berakhir dengan pemukulannya sendiri. Itu sama sekarang. Dia mendorong maju karena dia ingin menyelamatkan Sienna dan tidak bisa meninggalkannya sendirian. Itu karena dia telah berbagi percakapan dengan Sienna dan juga karena dia tahu situasinya. Gadis bodoh itu menangis di depannya. Dia telah berjanji untuk menyelamatkannya sambil bertindak berani seperti orang idiot. Jangan bertindak tidak pantas, bisik Yujin pelan setelah tiba-tiba menghentikan pedangnya di tengah ayunan. Akan konyol jika aku menyelamatkannya terlambat setelah mengatakan hal seperti itu. Kata-katanya diarahkan pada dirinya sendiri, tahu betul bahwa dia gugup dan cemas. Ini bukan hal baru. Aku selalu berkelahi dengan yang tidak mungkin dikalahkan. Situasi seperti itu sudah biasa terjadi di kehidupan Yujin sebelumnya, jadi mengapa kegelisahan mencengkeramnya sekarang? Dia terkekeh pelan, mencela diri sendiri, saat dia menepis butiran keringat yang terbentuk di dahinya. Tindakan mengayunkan pedangnya telah memberinya rasa penghiburan yang aneh, kenyamanan aneh yang dia sambut dengan sepenuh hati. Sementara keringat dingin telah menyebabkan dia gemetar di hadapan api unggun yang berderak, panas yang sekarang mengalir melalui pembuluh darahnya cocok dengan intensitas jantungnya yang berpacu. Tiba-tiba, suara Mer memecah keheningan saat dia menjulurkan kepalanya dari balik jubah Yujin. Dia telah mempertimbangkan untuk menemukan kata-kata penghiburan untuk meredakan ketakutan dan kecemasannya tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam, memberinya ruang untuk menemukan pijakannya sendiri. Seperti yang dia duga, Yujin akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya sendiri. Mer percaya bahwa inilah saatnya untuk berbicara untuk membantu Yujin menghibur. Kau akan membunuh Raizakia dan menyelamatkan Nona Sienna, Tuan Yujin. Setelah itu, Anda akan kembali sehat, dan kami akan bermain sambil berpegangan tangan. Kau, aku, dan Nona Sienna. Kemana kita akan pergi? Tanya Yujin. Kita akan bisa pergi kemana saja. Yang paling penting adalah ini, Anda akan memegang tangan kanan saya, dan Lady Sienna akan memegang tangan kiri saya. Setelah mengatakan itu, Mer menutup bibirnya sejenak. Kemudian dia memiringkan kepalanya dengan kontemplasi serius. Atau Anda bisa berpegangan tangan dengan Lady Sienna, Sir Yujin. Mengapa aku harus memegang tangannya? Kata Yujin. Apakah kamu tidak akan melakukannya? Anda selalu dapat memegang tangan saya setiap hari, dan bahkan sekarang, tetapi tangan Lady Sienna tidak akan semudah tangan saya, balas Mer. Tidak mudah dipegang. Itu. Apakah Anda mengatakan bahwa itu Anda dapat memegang tangan Lady Sienna kapanpun Anda mau, Tuan Yujin? Teriak Mer, tidak melewatkan satu kata pun yang dibisikkan Yujin. Dia melompat-lompat dengan senyum cerah. Yah, tentu saja. Lagi pula, kau dan Nona Sienna melakukan itu bersama-sama. Apa? Kamu tahu, kamu melakukan itu. Kaulah yang mengatakannya, Sir Yujin. Kata Mer. Kapan aku pernah mengatakan itu? Yujin meraung. Kamu pasti lupa, tapi aku bisa membaca pikiran permukaanmu. Saya sudah tahu bahwa setiap kali Anda memikirkan Lady Sienna, Anda selalu memikirkan ingatan Anda tentang melakukan itu dengannya, lanjut Mer menggoda. Wajah Yujin bersinar merah cerah. Sifat nakal Mer menggodanya untuk lebih menggoda Yujin, tetapi pertemuan masa lalunya telah mengajarinya konsekuensi dari mendorong keberuntungannya terlalu jauh, Nogi adalah takdir yang ingin dia hindari. Dengan tergesa-gesa, dia mundur kembali ke tempat perlindungan jubahnya, sangat menyadari frustrasi mendidih yang membara di dalam dirinya. Yujin memadamkan amarahnya. Dia mendengar batuk dari balik pohon. Kepala seseorang menyembul dari belakangnya. Wanita ini akan membantu Anda karena Anda terlihat takut, tetapi apakah Anda menjadi lebih baik? Itu adalah Raimira. Muncul dari balik pohon, Raimira menampilkan dirinya dengan suasana ketahanan, meskipun tanda-tanda mata memerah. Dia berdiri tegak, dadanya terangkat tinggi. Kenapa kamu datang ke sini tanpa tidur? Bagaimana dengan Christina? Tanya Yujin. Ibu, wanita suci tenggelam dalam doa. Meskipun nona ini lebih suka dia memelukku sebagai gantinya, gumam Raimira. Kamu tidak pernah gagal mengucapkan kata-kata yang tidak perlu yang membuatmu terpukul, balas Yujin, sedikit jengkel mewarnai suaranya. Hai, Raimira dengan cepat mundur. Wanita ini senang Anda merasa lebih baik, tetapi jika Anda benar-benar takut, apakah ada alasan untuk melawan naga hitam? Apakah kamu akan terus menyemburkan omong kosong? Yujin bertanya. Wanita ini hanya mengatakan ini karena saya khawatir tentang Anda. Dan, wanita ini mungkin belum siap untuk bertemu naga hitam. Raimira mencuri pandang pada Yujin sambil ragu-ragu. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan Yujin. Meskipun itu memiliki kepribadian sampah, dia cukup baik pada Raimira selama perjalanan mereka. Dia telah mengizinkannya masuk ke dalam jubahnya sehingga dia tidak akan terluka, dan dia kadang-kadang memegang tangannya di dalam jubah ketika dia terlalu gemetar. Nyonya ini tidak ingin naga hitam membunuhmu.
Saya tidak tahu siapa yang mengkhawatirkan siapa. Aku akan membunuh ayahmu, kata Yujin. Wanita ini percaya bahwa naga hitam tidak akan mati di tangan Anda. Manusia jahat, aku tahu kamu cukup kuat untuk menjadi yang terkuat di antara manusia, tetapi tidak mungkin kamu cukup kuat untuk mencapai naga hitam, naga terkuat, balas Raimira. Ah, itu bagus untukmu. Jika aku mati, ayahmu akan merawatmu dengan sangat baik, kata Yujin. Yah, seperti yang baru saja aku katakan. Wanita ini belum siap untuk reuni. Bahu Raimira merosot sekali lagi, terbebani oleh beban ketakutannya. Kehadiran naga hitam yang menjulang telah mengintensifkan mimpi buruknya, menyiksanya dengan intensitas yang meningkat saat perjalanan mereka membawa mereka lebih dekat ke naga hitam. Kegelisahan melanda hati dan pikirannya, memperburuk kegelisahan yang mencengkeram dirinya. Raimira mempertanyakan ketakutannya. Mengapa dia begitu takut lebih dekat dengan ayahnya, naga hitam? Begitu, wanita ini berpikir mungkin lebih baik bagi kita untuk kembali sekarang. Yah, aku mengkhawatirkanmu dan... Berhenti dengan omong kosong dan tidurlah, Yujin memotong. Wanita ini sedang memperhatikanmu. Tidak, itu karena kamu takut. Mengapa nyonya ini takut? Tidak ada alasan bagiku untuk takut pada naga hitam. Jika aku harus memilih sesuatu yang aku takuti. Nyonya ini takut naga hitam akan menelanmu utuh. Mimpi buruk yang menghantui muncul kembali dalam kesadaran Raimira, dengan jelas mengingat sensasi ditelan utuh. Ingatan mengerikan itu mengirim getaran ke tulang punggungnya, menyebabkan dia secara naluriah meringkuk menjadi bola pelindung yang lebih ketat, mencari penghiburan dari getaran yang mengalir melalui tubuhnya. Jika naga hitam mencoba menelanmu utuh, nona ini akan mengumpulkan keberanianku dan... Sumur, minta naga hitam untuk tidak menelanmu. Kamu mengatakan sesuatu yang aneh lagi. Terus dengarkan. Jadi, baiklah, aku akan memohon langsung kepada naga hitam agar dia mengampuni kamu, manusia yang mencoba membunuhnya. Dan jika memungkinkan, saya akan membiarkan Anda mempertahankan hidup Anda sebagai pelayan nyonya ini. Biasanya, dia akan menyambut omong kosongnya dengan ketukan pada permata merah di dahinya. Namun, Yujin mengizinkannya untuk melanjutkan dan mendengarkan dalam diam ketika dia melihat bagaimana suaranya bergetar dan matanya memerah. Dan, jika nyonya ini ditelan oleh sesuatu. Kalau begitu aku akan membawamu keluar dari rahang, sesuatu, ini, kata Yujin sambil mendengus. Meskipun aku tidak tahu apa sih ini. Nyonya ini juga tidak tahu. Dan bagaimana jika kamu dikunyah dan mati? Tanya Yujin. Jangan katakan sesuatu yang begitu mengerikan. Raimira menangis. Bagaimanapun, ini adalah janji antara kamu dan aku. Mengerti? Tanya Raimira. Baik, Yujin mendengus. Tanggapan Yujin, meskipun singkat, memiliki kekuatan menenangkan yang secara bertahap menenangkan getaran di dalam Raimira. Dengan desahan lega, dia mengangkat kepalanya, bertemu dengan tatapan Mer, yang memberi isyarat kepadanya dari perlindungan jubah Yujin. Nyonya ini tidak punya pilihan lain jika Anda memanggil saya seperti itu. Raimira melompat ke arah Yujin, lalu meremas jubahnya. Begitu dia masuk, Raimira berteriak. Dasar bocah kecil yang sombong. Siapa Anda untuk memberitahu Sir Yujin untuk tidak pergi? Sakit. Pembalasan Mer menyebabkan jubahnya goyah.